Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, pada hari ini kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang ruang lingkup silvikultur. Maka dari itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Vera dengan saya sendiri, yang kedua Vera Firnasari, yang ketiga saya Mato Syafira, yang keempat Andi Hera Hairunisa, yang kelima Alpito, yang keenam Andi Muamin Isan, yang ke-8 Sri Wayuni. Ruang lingkup silvikultur. Nah, ruang lingkup silvikultur itu, fungsi ruang lingkup silvikultur adalah menentukan batasan dan kajian yang akan dibahas dalam bidang silvikultur seperti apa saja itu. Nah, sistem silvikultur dalam garis besar itu merupakan penerapan manajemen pengelolaan hutan dan lahan milik dalam menempuh, menghasilkan, dan memanen hasil hutan secara berkelanjutan. Adapun berdasarkan klarifikasi, sistem silvikultur dibedakan dari teknik penanaman, pemudahan, dan pemanenan. Nah, maka dari itu, lebih mendalami isi ruang silvikultur sendiri, saya persilakan kepada Saudari Vera untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Berikut penjelasan dari saya, yaitu penanaman. Penanaman adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk budidaya hutan yang membutuhkan lahan atau areal yang luas. Tujuan dilakukan penanaman adalah untuk reboisasi atau penghijauan, serta untuk konservasi dan rehabilitas suatu lahan bekas tambang. Selain itu, dilakukan juga evaluasi penanaman dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk membentuk kegiatan penyulaman. Adapun tahapan pelaksanaan penanaman yaitu pertama, pengaturan arah lari atau pengaturan larikan berfungsi untuk mengatur jarak tanam dan memudahkan teknis penanam di area restorasi. Yang kedua yaitu pemasangan yang dimaksud pemasangan acir. Pemasangan acir dilakukan setelah pembersihan lahan dengan cara menarik tali dari arah larikan pertama dengan arah sejajar mengikuti jarak tanam yang telah ditetapkan pada rancangan tanaman. Berikutnya yaitu dilakukan distribusi bibit. Dilakukan distribusi bibit adalah pekerjaan pemindahan bibit dari persemaian ke areal tanam. Pendistribusian ke lokasi penanaman dilakukan setelah kegiatan pembuatan lubang tanam. Dalam distribusi bibit terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, bibit yang diangkut dengan dipikul memiliki jangkauan maksimal 2 km dari tempat pengumpulan bibit di lapangan. Yang kedua, jumlah bibit yang diangkut sesuai dengan jadwal penanaman serta kemampuan regu tanam. Berikutnya yaitu pembuatan lubang tanam dan penanaman. Pembuatan lubang tanam dan penanaman memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu pembuatan lubang tanam dilakukan dekat acir dengan ukuran lubang 30 x 30 cm atau 50 x 50 cm sesuai dengan ukuran bibit yang ada pada polybag. Yang kedua, karena bibit menggunakan polybag, maka sebelum bibit ditanam, kantong plastik dilepas dengan cara disobek. Sebelumnya, media didapatkan terlebih dahulu dengan cara memeras atau menekan polybag tersebut. Berikutnya yaitu bibit diletakkan di tengah lubang secara vertikal. Terus ditimbun hati-hati dengan tanah sekitar sampai batas leher. Dalam menimbun, upayakan topsoil dengan jalan ditekan secara hati-hati sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih atas penyampaian dari Saudari Vera. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih atas Kepada kesempatan yang telah Saudari diberikan kepada saya. Selanjutnya Salsa, saya akan kami membahas tentang persilakan. pemudaan. Pemudaan hutan adalah usaha memperbarui tegakan hutan dengan menanam pohon yang baru. Metode pemudaan, spesies yang digunakan, dan kepadatan tegakan pohon dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Permudaan dibagi menjadi dua, yaitu permudaan alami dan permudaan buatan, di mana permudaan buatan telah menjadi metode yang paling umum dalam menanam karena lebih dapat diandalkan dibandingkan regenerasi alami. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kepada Saudara Alvito, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pemanenan. Rangkaian kegiatan pemanenan kayu dilakukan dengan menggunakan teknik reel yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, optimalisasi volume kayu, kondisi tinggal yang lebih baik, dan dampak kerusakan yang rendah. Efisiensi biaya pemanenan dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Adapun kegiatan dari teknik reel adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, perencanaan penebangan dan jalan syarat. Yang kedua, penebangan. Yang ketiga, penyadaran. Yang keempat, pembagian batang dan pengukuran. Dan yang terakhir adalah pengangkutan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Alvito. Selanjutnya yaitu kepada Saudari Handi Hera Hairunisa, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dengan tujuan pengelolaan hutan lestari. Kerja pemanenan kayu dengan teknik reel adalah sebagai berikut, yaitu 1. Perencanaan, penebangan, dan jalan syarat. Artinya, perencanaan, penebangan, dan jalan syarat dimaksudkan untuk menempatkan batang kayu pada posisi yang mudah ditemukan, serta menghindari kerusakan pada pohon-pohon yang direncanakan ditebang dengan pedoman data analisis pohon topografi. 2. Penebangan. Penebangan dilakukan sesuai dengan peta rencana. Penebangan pada pohon berdiameter sama dengan atau lebih besar dari diameter limit yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan dari blok dan tempat tebangan yang sudah mendapatkan izin. 3. Penyaradan. Penyaradan atau penarikan kayu dari lokasi penebangan menuju TPN atau tempat pengumpulan kayu sementara dilakukan secara mekanis dengan menggunakan alat berat berupa sedia. Rute penyaradan atau dengan syarat mengikuti pola lorosan yang dibuat dengan seefektif mungkin sehingga dapat meminimalkan terjadinya dampak kerusakan akibat kegiatan penyaradan tersebut. Keempat, yaitu pembagian batang dan pengukuran. Pembagian batang dan pengukuran atau pelaksanaan pembagian batang dilakukan di TPN sesuai dengan ketentuan standar kualitas dan produktivitas sehingga menghasilkan kayu yang mempunyai daya saing tinggi serta sesuai dengan kebutuhan industri. Yang terakhir yaitu pengangkutan. Pengangkutan adalah proses pemindahan kayu dari lokasi TPN menuju TPK hutan atau log layer, selanjutnya menuju TPK akhir atau log house, dilakukan dengan menggunakan logging truck dan diteruskan menuju industri melalui jalur sungai. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Andi Hera Hairunisa. Slide selanjutnya. Tujuan pengolahan silvikultur kepada Muhammad Ihsan, saya persilakan. Baik, langsung saja. Tujuan pengelolaan silvikultur. Tujuan pengelolaan silvikultur harus memiliki 3 kunci yang meliputi ekologi, sosial, dan ekonomi. Secara ekologi, hutan dan lahan yang dilakukan penerapan pengelolaan silvikultur harus memiliki fungsi konservasi, sehingga area yang digunakan, ekosistem dan habitat terjaga. Dari segi sosial, sumber plasma nutfah, sumber kehidupan, dan mata pencaharian bagi masyarakat.
Pengelolaan silvikultur harus menghasilkan manfaat secara ekonomi, yang artinya secara finansial ada nilai kembali yang diterima dari pengelolaan hutan atas area hutan dan lahan yang digunakan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudara Muhammad Ihsan. Selanjutnya yaitu teknik silvikultur kepada saudari Sriwayuni, saya persilakan. Baik, terima kasih. Teknik silvikultur merupakan penggunaan berbagai metode atau teknik dalam praktek pengelolaan vegetasi pepohonan dan lingkungannya dalam suatu tegakan hutan sehingga komposisi, struktur, dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pengelolaan. Dalam mempergunakan teknik silvikultur, rimbawan dapat memilih dan menentukan pilihan apakah untuk meningkatkan nilai kuantitas dan kualitas dari tegakan hutan alam atau buatan yang telah ada, atau untuk merubah karakteristik tegakan untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang betul-betul berbeda dengan tegakan semula. Teknik silvikultur dapat memenuhi persyaratan apabila terdapat teknik silvikultur meliputi penanaman, permodaan alam, dan pemeliharaan dan perlindungan. Selanjutnya saya kembalikan oleh moderator. Terima kasih kepada saudari Sriwayuni. Selanjutnya ya, kesimpulan kami dari kelompok C menyimpulkan bahwa silvikultur merupakan sebuah seni pembentukan dan pemeliharaan hutan pada ilmu silvika sesuai dengan tujuan tertentu dengan tidak meninggalkan aspek dari segi ekonomi. Pada ruang lingkup itu sendiri yang mencakup segalanya tentang silvikultur, maka dari itu sistem, teknik, serta pengolahan pada silvikultur sangat penting dalam ruang lingkup silvikultur.